vécu. Must always Perempuan memiliki posisi penting dalam isu global. Namun, partisipasinya dalam lembaga internasional seperti PBB masih jauh dari setara. Ketimpangan representasi, bias gender, dan struktur sosial patriarkal membuat perempuan sering hanya hadir secara simbolis dan bukan sebagai pengambil keputusan yang berpengaruh. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana institusi internasional sungguh-sungguh memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan, serta bagaimana teori feminis seperti de Beauvoir dan Butler dapat membantu menjelaskan kondisi tersebut. Apakah representasi perempuan di PBB benar-benar mencerminkan kesetaraan atau masih bersifat simbolis? Bagaimana pemikiran Simone de Beauvoir dan Judith Butler dapat digunakan untuk menganalisis posisi perempuan dalam struktur PBB? Sejauh mana kebijakan dan resolusi PBB mampu memperbaiki ketidaksetaraan gender dalam lembaga tersebut? Kajian ini bertujuan untuk menganalisis representasi perempuan di PBB melalui perspektif teori feminis, khususnya konsep the other dari Simone de Beauvoir dan performativitas gender dari Judith Butler. Selain itu, menilai efektivitas kebijakan PBB dalam mendorong kesetaraan gender serta mengidentifikasi apakah perempuan telah mendapatkan pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, mengevaluasi apakah keterlibatan perempuan di PBB bersifat substansif atau hanya simbolis. Melalui teori feminisme eksistensialis yang digagas oleh Simone de Beauvoir melalui karyanya yang berjudul The Second Sex, berperan penting karena memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis konstruksi sosial gender sebagai kunci terhadap perubahan peran perempuan. Beauvoir melalui bukunya menegaskan bahwa perempuan tidak dilahirkan sebagai perempuan, melainkan untuk hidup menjadi perempuan sebagai subjek yang memiliki kebebasan atas kehidupan mereka. Pernyataan tersebut menjadi bentuk pertentangan terhadap bentuk ketimpangan antara laki-laki yang memposisikan dirinya sebagai the one dan perempuan sebagai the other, sehingga menimbulkan subordinasi di masyarakat. Oleh karena itu, Beauvoir mengajak para perempuan harus berani melawan normalisasi superioritas kekuasaan laki-laki dengan menolak tegas inferioritas dari sistem budaya patriarki, sehingga dapat meningkatkan eksistensi untuk memajukan kehidupan dan menciptakan kesetaraan gender dalam masyarakat. Beauvoir juga menyampaikan 4 strategi yang harus diwujudkan oleh perempuan. Perempuan harus menjadi intelektual, perempuan harus memiliki pekerjaan sendiri, perempuan harus menjadi pelaku transformasi sosial, perempuan harus menolak internalisasi keberbedaan dari the other. Dalam konteks PBB, gagasan feminisme eksistensialis Beauvoir selaras dengan agenda dari SDGs, terutama SDG 5 tentang kesetaraan gender, Hukum Internasional PBB tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan Resolusi 1325 tentang Women, Peace and Security. Beauvoir melalui gagasan the other dan hipotesis perempuan tidak dilahirkan sebagai perempuan tetapi menjadi perempuan berfungsi sebagai instrumen konseptual untuk mendukung kerangka kerja SDG 5 tentang kesetaraan gender. Beauvoir yang menegaskan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan secara inklusif tidak hanya menghapus diskriminasi secara formal, namun juga pengakuan terhadap hak asasi perempuan sebagai individu yang independen dan setara. Dalam kerangka kerja Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, gagasan Beauvoir membantu menguatkan kerangka kerja PBB dalam menghapus diskriminasi formal dan konstruksi sosial budaya patriarki yang mengakar, sehingga dapat menciptakan kesetaraan substantif antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam kerangka kerja Resolusi 1325, yaitu Women, Peace and Security, gagasan Beauvoir jadi relevan dalam menekankan perempuan yang sering ditempatkan sebagai aktor pasif dalam isu keamanan. Gagasan tersebut membantu PBB dalam menegaskan bahwa perempuan juga memiliki peran aktif di seluruh aspek keamanan, terutama dalam sektor pencegahan kekerasan, partisipasi dialog perdamaian, perlindungan dari kekerasan, serta pembangunan perdamaian. Walaupun Beauvoir tidak terlibat langsung dalam wacana-wacana PBB, gagasan feminisme eksistensialisnya yang menekankan pada kebebasan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM PBB.
Selain itu, mendorong gerakan feminisme global gelombang kedua yang berorientasi pada esensi kebebasan perempuan sebagai bentuk kemajuan kolektif. Selama ini, masyarakat sering menganggap bahwa identitas laki-laki atau perempuan sudah ditetapkan sejak lahir dan melekat begitu saja pada diri seseorang. Butler justru menolak anggapan tersebut. Menurutnya, sesuatu yang terus kita ciptakan lewat tindakan, kebiasaan, dan cara kita berperilaku setiap hari. Dengan kata lain, tindakanlah yang membentuk identitas, bukan identitas yang mengarahkan ke tindakan. Ketika seseorang mengekspresikan diri dengan cara yang tidak sesuai dengan pola gender tradisional, ia menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak bersifat mutlak. Perubahan kecil dalam cara seseorang berperilaku ini dapat membuka jalan bagi pengakuan identitas gender yang lebih beragam. Konsep performativitas gender yang dikembangkan Butler memandang bahwa apa yang disebut laki-laki atau perempuan bukan berasal dari tubuh biologis, tetapi dari aturan sosial dan budaya yang mengatur bagaimana seharusnya seseorang bersikap. Konsep pemikiran Butler ini pun kemudian mulai banyak dibahas di dalam forum internasional. Salah satunya konferensi perempuan di Beijing pada tahun 1995, di mana banyak negara meminta definisi yang lebih jelas tentang istilah gender. Pemikiran bahwa gender adalah konstruksi sosial ini pun kemudian ikut mempengaruhi cara PBB merumuskan kebijakan kesetaraan. Pendekatan performativitas gender memberi dasar bagi PBB untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif. Proses ini membantu negara anggota membuka ruang bagi identitas gender yang sebelumnya tidak diakui, sehingga pemaknaan gender dapat lebih berkembang mengikuti perubahan sosial. Menurut penelitian Basit, representasi perempuan di PBB masih sangat rendah, yakni hanya sekitar 23%. Angka ini sejalan dengan laporan PBB di mana pada tahun 2017 perempuan hanya mengisi 23,7% partisipasinya di PBB. Kondisi ini dipengaruhi langsung oleh situasi politik di masing-masing negara anggota. Rendahnya partisipasi perempuan di tingkat nasional berpengaruh langsung pada jumlah diplomat perempuan yang dikirim ke PBB. Selain itu, lebih dari 330 juta perempuan hidup dalam kemiskinan ekstrim. Hal ini membuat mereka memiliki akses terbatas terhadap pendidikan tinggi dan peluang karir yang dibutuhkan untuk masuk ke lembaga seperti PBB. Kondisi ini mengakibatkan proses penyusunan kebijakan dan diplomasi internasional masih banyak didominasi oleh laki-laki. Untuk mengatasi ketimpangan ini, PBB telah mengeluarkan sejumlah kebijakan penting. Pertama, Beijing Declaration 1995, komitmen global yang menegaskan gender sebagai konstruksi sosial. Kebijakan ini digunakan untuk memperluas pemahaman tentang kesetaraan dan hak-hak perempuan. Resolusi 1325 tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan. Kebijakan ini mengakui peran perempuan dalam proses perdamaian dan mendorong representasi perempuan dalam misi perdamaian. Zero Tolerance Policy terhadap kekerasan seksual di misi perdamaian. Kebijakan ini membantu membangun lingkungan kerja yang lebih aman bagi perempuan di lapangan kerja, sekaligus menunjukkan bagaimana aturan yang diulang secara konsisten membentuk perilaku gender institusional. Implementasi Resolusi 1325 Women, Peace, and Security. Resolusi 1325 merupakan tonggak penting dalam upaya global untuk pemasukan perempuan dalam proses perdamaian, mulai dari pencegahan konflik hingga rekonstruksi pasca perang. Implementasi resolusi ini menegaskan bahwa perempuan bukan hanya korban, tetapi juga aktor yang mampu berkontribusi pada stabilitas jangka panjang. Namun, di banyak negara, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti budaya patriarki, minimnya anggaran, dan juga kurangnya komitmen politik, sehingga partisipasi perempuan seringkali tetap terbatas pada peran minor atau formalitas. Meskipun demikian, terdapat beberapa contoh keberhasilan seperti di Liberia dan Filipina, yang dimana perempuan di sana berperan langsung sebagai mediator dan negosiator dalam proses perdamaian. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ketika diberikan ruang yang setara, perempuan mampu membawa pendekatan yang lebih inklusif dan humanis dalam penyelesaian konflik. Penerapan resolusi 1325 ini juga semakin menegaskan pentingnya perspektif feminis
yang dimana perspektif itu selaras dengan teori Butler tentang perubahan lewat tindakan, karena konsistensi dalam memberi ruang pada perempuan dapat mengubah pola perilaku institusional yang sebelumnya bias gender. Dalam menganalisis perempuan dalam konteks posisi kepemimpinan di PBB, apakah sudah diwujudkan secara nyata atau bersifat simbolik, gagasan de Beauvoir dan Butler berfungsi menjadi instrumen teoritis dan konseptual yang relevan dalam mengkritisasi dinamika tersebut. Diawali dengan konsep the other dari Beauvoir melalui hipotesisnya bahwa perempuan tidak dilahirkan sebagai perempuan, tetapi menjadi perempuan, membantu dalam menggambarkan kondisi struktur sosial politik global termasuk dalam PBB. Walaupun saat ini memiliki wacana berorientasi kesetaraan gender, namun secara historis pernah menempatkan perempuan sebagai subordinat. Melalui analisis berdasar pada gagasan Beauvoir, semakin menguatkan pengakuan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan dalam menempati posisi kepemimpinan di PBB. Saat ini diketahui 13 dari 194 negara anggota PBB memiliki kepala pemerintahan perempuan, sehingga dalam konteks kepemimpinan PBB terlihat sudah menunjukkan konsep transendensi dari Beauvoir yang memberikan perempuan kesempatan untuk melampaui batasan konstruksi sosial dan ruang-ruang yang didominasi oleh laki-laki. Namun juga harus cermat apakah perwujudan tersebut sudah bersifat struktural atau simbolik. Apabila representasi hanya bersifat simbolik, dapat diidentifikasikan dengan ketiadaan perubahan signifikan pada norma-norma institusional yang bersifat patriarki, sehingga hanya bersifat figuritas tanpa bertujuan nyata untuk mempengaruhi struktur kebijakan dan praktik di PBB. Melalui konsep performativitas gender dari Judith Butler yang membantu dalam menggambarkan eksistensi identitas perempuan sebagai pemimpin di PBB dalam ruang dialog internasional, yang dimana Butler menegaskan bahwa bentuk keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan perempuan tidak hanya ditentukan oleh status formal, namun juga tindakan atau praktik secara berulang, seperti dalam kasus kepemimpinan Sima Bauus yang sebenarnya telah menunjukkan dampak nyata melalui inisiatif kebijakan anti kekerasan, namun mengalami keterbatasan secara simbolik karena ketiadaan perempuan yang memiliki hak veto dalam Dewan Keamanan, sehingga pentingnya desakan kepada institusi global untuk mendorong kepemimpinan perempuan yang menunjukkan sikap diplomatik rasional dan netral. Sehingga gagasan feminisme Beauvoir dan Butler melalui studi kasus perempuan sebagai pemimpin di PBB memperkuat posisi strategis perempuan dalam PBB yang tidak boleh hanya diwujudkan dengan kemajuan secara figuritas atau simbolik present, namun juga harus dengan dukungan transformasi struktural hingga menghasilkan reformasi kebijakan dan distribusi kekuasaan yang inklusif serta berkelanjutan, baru dapat dikatakan sebagai real impact dari perempuan sebagai pemimpin di PBB. Dapat disimpulkan bahwa representasi perempuan di PBB hingga kini masih belum sepenuhnya menunjukkan kesetaraan yang substantif. Perempuan memang hadir dalam berbagai jabatan, tetapi seringkali kehadiran tersebut masih berada dalam kerangka simbolis akibat struktur sosial yang menempatkan perempuan sebagai the other. Minimnya akses pada pendidikan, ekonomi, dan jabatan politik di tingkat nasional juga berdampak langsung pada rendahnya jumlah perempuan yang dapat mencapai posisi strategis di lembaga internasional seperti PBB. Namun di sisi lain, berbagai kebijakan seperti Beijing Declaration, Resolusi 1325, dan Zero Tolerance Policy menunjukkan adanya kemajuan menuju sistem yang lebih inklusif. Meski implementasinya tidak merata, pendekatan performativitas Butler membantu menjelaskan bahwa perubahan berulang dalam kebijakan dapat membentuk budaya institusional yang lebih mendukung kesetaraan gender. Dengan demikian, keterlibatan perempuan di PBB mulai bergerak dari simbolis menuju pengaruh nyata. Walaupun prosesnya masih membutuhkan komitmen politik, perubahan sosial, serta ruangan yang lebih besar bagi perempuan dalam pengambilan keputusan. I have no hidden agenda. This is not the future we want for ourselves. There are girls struggling to prove that they deserve to go to school. More young people than at any time in history. But to be heard, we need to be let into the room. We need to be part of the decision making. We are all in this together and should act as one single world. A world where a woman does not have to beg the society to have basic human rights. Future is ours. And